Hai guys, pada kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Ayu Siti Zahra dari jurusan Tadris Kimia dengan NIM 21301101, Fakultas Tarbiyah dari Ilmu Keguruan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang pertama itu ada hakikat ilmu kimia. Yang kedua itu ada metode ilmiah. Dan yang ketiga itu adalah keselamatan dan keamanan di laboratorium dan serta dalam peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruangan memiliki massa. Ilmu kimia yang mempelajari tentang susunan, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Apa yang disebut dengan hakikat sebagai ilmu yang mempelajari mengenai susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi tersebut. Yang pertama adalah susunan materi. Unsur adalah paling sederhana yang sudah tidak dibagi lagi. Contohnya Na, H, O, Fe, dan C. Yang kedua adalah senyawa zat yang terbentuk dari gabungan sebeberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya, senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO2. Yang ketiga yaitu adalah campuran. Gabungan antara dua zat atau lebih di mana penyusunnya tidak berubah. Contohnya yaitu campuran adalah parutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Struktur materi. Yang pertama, contoh molekul unsur adalah O2, Na2, H2, dan P4. Dan yang selanjutnya, contoh molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan COC3. Dan yang ketiga adalah contoh ion adalah Na+, Cl, dan Ca2+. Selanjutnya itu sifat-sifat materi. Sifat materi dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia. Suatu zat misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain dan sebagainya. Perubahan materi yaitu yang pertama itu adalah perubahan fisika dan kimia. Adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat bau. Contohnya yaitu lilin yang terbakar, es mencair, dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia, contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, nasi menjadi basi. Dan yang selanjutnya adalah prinsip dasar ilmu hakikat. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lainnya dengan sifat yang berbeda. Contohnya adalah zat direaksikan dengan zat B, reaksi dengan kedua pasti menghasilkan zat baru, sebutnya saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun zat B. Metode ilmiah merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasa tertentu atau tema tersebut. Dan yang kedua yaitu mengkaji teori atau penelitian sebelum-sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpangan tindih dan penelitian. Dan yang selanjutnya itu adalah mengajukan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dan yang keempat, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Dan yang kelima itu mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah mengolah menganalisis data dan hasil penelitian tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah keselamatan kerja. Yang pertama itu kita menggunakan jas laboratorium pas masuk ke dalam lab tersebut, menggunakan kaca pelindung supaya tidak kena cairan tersebut, menggunakan sepatu, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan yang selanjutnya itu membaca petunjuk praktikum terlebih dahulu dengan cermat. Dan yang selanjutnya itu tidak boleh makan diminum di laboratorium, dan mencuci tangan dengan sabun air bersih sebelum dan setelah praktikum tersebut. Dan yang selanjutnya penggunaan bahan kimia. Yang pertama itu jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan dan dilarang mencium aroma zat kimia secara dengan langsung. Dan yang selanjutnya itu gunakan pipet untuk mengambil larutan tersebut. Dilarang memanaskan atau menguap cairan di ruangan yang terbuka. Dan yang terakhir jangan menggunakan bahan tidak sesuai dengan label tersebut. Lanjut, penanganan alat dan bahan kimia. Yang pertama,
bahan kimia atau uap beracun tidak memenuhi ruangan, segera lakukan evaluasi tersebut. Dan yang kedua, mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam tersebut. Dan yang ketiga, zat kimia yang bertumpah di meja, patikum atau lantai harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. Dan selanjutnya, bahan kimia yang diambil tidak boleh dikembalikan ke wadahnya karena sudah terkontaminasi. Dan selanjutnya itu adalah untuk membaca tinggi larutan tersebut pada burai posisi mata harus sejajar. Alat-alat laboratorium. Yang pertama, Elmenayer, gelas ukur, gelas kimia, dan tabung reaksi. Dan selanjutnya itu simbol-simbol yang berbahaya pada bahan kimia. Boleh lihat di PPT tersebut alatnya, simbol-simbol yang berbahaya ada di PPT, kita bisa melihatnya. Dan selanjutnya itu peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan mikroorganisme atau bakteri pada makanan, contohnya pembuatan kecap, tempe, yogurt, penerapan ilmu kimia di bidang industri untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam baik dalam bidang arkeologi. Ilmu kimia dibutuhkan untuk menentukan unsur fosil. Thank you. Cukup sekian pemaparan dari materi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.